Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa contoh soal pengetahuan kuantitatif ujian masuk perguruan tinggi. Ya baik, kita langsung saja di soal nomor 1. Ini tentang persamaan linear satu variabel. Kita selesaikan. Ini ada operasi 2/5 kali 10. Kita selesaikan 2/5 kali 10 sama dengan 6 kurang M. Berarti boleh 10 nya bagi 5, kita ketemu 2 kali 2 4 ya, jadi 4 sama dengan 6 minus M. Minus M nya ke kanan jadi plus M, 4 nya ke kiri menjadi kurang ya, 6 jadinya 6 kurang 4 jadinya 2. Jadi jawabannya adalah 2. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2, titik P itu terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang x kurang 25. Berarti ini adalah P ya, dengan mengganti x-nya min 5. Berarti di sini minus 5 kuadrat kurang minus 5 kurang 25 ya. Berarti ini min 5 kuadrat ketemu 25 minus ini min dikurang minus 5, ini minus minus jadinya tambah kurang tambah 5 ya, tambah 5 dikurang 25, jadi jawabannya adalah 5 ya. Oke, selanjutnya soal nomor 3, 8 bilangan yaitu 3, 2, 5, 1 sebenarnya diurutkan dari yang terbesar. Berarti kita urutkan, berarti mulai dari yang terbesar ya, tentu mulai 9, lalu berikutnya tentu 5, berikutnya lagi ada angka, ada 4 2 kali, selanjutnya ada 3, ada 2 kali juga, kemudian ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke. Pada posisi keempat M itu yang posisi keempat ya, ini berarti M, lalu N itu posisi ke-6, ini N, jadi minus 2 kali N dikurangi M sama dengan minus 2 kali N nya berarti 2 dikurangi M berarti 4 ya. Jadi di sini minus 2 kali 2 minus 4 dikurang 4 sama dengan minus 8. Berarti jawabannya Charlie. Oke. Nah, baik, untuk soal nomor 4 ini kita disuruh menghitung persegi panjang ya. Jadi tentu untuk persegi panjang paling besar ya, yang ukuran 7 kali 14 ya, ukuran 7 kali 14 itu ada, tentunya cuma ada 1 ya. Oke, seluruhannya. Oke, selanjutnya ukuran yang paling kecil dulu ya, ukuran ini ada 2 kali 4, ukuran 2 kali 4 itu ada 1 juga. Oke, kemudian ukuran 2 kali 14
2 kali 14 ada 1 juga ya. Kemudian ukuran bukan ada 1, untuk ukuran 2 kali 14 itu ada 2 ya, dari yang ini sama ini. Oke. Selanjutnya ukuran 4 kali 14 4 kali 14 4 kali 14 ada 1. Jadi sekarang sudah ada 5 ya. Berikutnya ukuran 3 kali 14 itu ada 1. Berarti ukuran 3 kali 8 ada 1. 3 kali 4 ada 1. Ini sudah berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti sudah ada 8 ya. Itu baru ukuran 3 kali 3 kali sampai ukuran 3 kali 4. Kemudian ada ukuran 5 kali 14. 5 kali 14 ada 5 kali 14 itu ada 1. Atau ada ukuran berapa lagi? Ukuran 2 kali 4 sudah ya. Sudah 2 kali 10 ya. 2 kali ya, 2 kali 10 belum. Ada 2 kali 10 juga. Yang ini ya. 2 kali 10. 2 kali 10 ada 1. Jadi sudah semua ya. Oke, jadi ini cuma kemampuan apa ya? Mata. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah 2 berarti ada 10 ya. Oke. Jadi jawabannya delta. Kita lanjut ke nomor 5. Ini tentang operasi. Jadi ini dimulai dari 4 ya. Kalau 4 berarti di mana? Berarti X lebih dari 2 ya. Di sini. Berarti di sini 0 ya. 16 kurang 4 pangkat 2 sama dengan 16 kurang 16 sama dengan 0. Berarti di sini jadinya 0 ditambah 1 ya, atau operasi 1. Kalau 1 dia di ini ada kekurangan, ini harusnya minus di sini, minus 2 berarti di sini ya maksudnya. Berarti 1 ditambah 2, jadi jawabannya 3. Untuk selanjutnya nomor 6. Nomor 6, grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat tambah x minus 6 dan berpotongan di 2 titik berbeda, yaitu A, B dan C, D. Oke, jadi baik kita perpotongkan saja. Berarti fx sama dengan gx ya. Nanti di sini x kuadrat ditambah x minus 6, 5x minus x kuadrat. Berarti ini 2x kuadrat minus ini x ada 5x, jadinya 4 kurang 4x minus 6 sama dengan 0. Ini dibagi 2 kurang 3 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. Berarti x minus 3 x tambah 1. Kita peroleh x sama dengan 3 atau x sama dengan minus 1 ya. Berarti kita cari p nya untuk nilainya. Jadi x sama dengan 3 menghasilkan y berapa?
boleh gunakan yang fx, boleh gunakan yang gx. Kalau 3 berarti 15 dikurangi 5 kali 3 ya, 5 kali 3 kurang 3 kuadrat, berarti 15 kurang 9 itu ketemu 6. Berarti untuk x sama dengan min 1, y sama dengan 5 kali min 1 kurang min 1 kuadrat, ini hasilnya minus 6. Nah inilah yang menjadi nilai B dan D itu kan koordinat ya, jadi ini bisa bertukar tempat, jadi kita bisa menetapkan yang mana-mana saja ya. Berarti kalau kita tetapkan ini sebagai A, B, 3,6 sebagai A, B, boleh, atau minus 1, oh ini 6 ya, minus 6 ya. Nah, ini C dan D, berarti B tambah D nya sama dengan 6 ditambah minus 6 atau 0. Oke, selanjutnya mencari gradien L ya. Jadi karena di nomor 6 sudah kita cari titiknya, berarti agak mudah menentukan gradien L ya. Gradien L sama dengan ya, delta Y per delta X ya, jadi berarti 6 ke minus 6 itu 6 kurang minus 6 kurang 6 itu kan minus 12, kemudian min 1 kurang 3 itu minus 4, jadi ketemu 3. Jadi jawabannya C. Kemudian nomor 8, karena dia sejajar berarti M nya di sini ya, dengan garis L tadi kan, gradien garis L tadi 3, dan YMX tambah N ini bergradien 3 kan, dia sejajar dengan garis L, berarti M nya 3 ya, berarti M sama dengan 3. Nah, oke, jadi kita boleh, jadi persamaan kita menjadi 3x tambah N ya. Sekarang tinggal substitusi 1,2, berarti D nya 2, X nya 1 tambah N, berarti N nya sama dengan 2 kurang 3 sama dengan minus 1. Oke, jadi jawabannya adalah minus 1 atau D. Selanjutnya nomor 9. Nah ini suatu prisma, ini prisma memiliki alas berupa daerah layang-layang, berarti yang ada gambarnya ini adalah alas ya. Disajikan pada gambar berikut jarak titik D ke AC ya, AC. Jadi kita lihat saja nilainya ya. Nilai ini 9, ini 5, berarti jarak ini ke sini tentu 9 dikurang 5 sama dengan 4. Ini adalah 4. Oke. Luas daerah layang-layang. Oke. Luas daerah layang-layang. Tentu kita bisa gunakan rumus luas seperti 2 kali diagonal pertama kali diagonal kedua. Oke, diagonal ini tadi ke sini 4, berarti ini juga 4 ya, karena layang-layang ya. 4 berarti diagonal pertamanya 8. Kemudian diagonal keduanya ini ke sini. Kita pakai nilai X saja ya. Nilai X di sini karena Y-nya sama. 9 kurang 0 ya, jadi 9, berarti ini kali 9. Oke, jadi ini boleh coret, ini 4 kali 9 36 ya. Oke, selanjutnya nomor 2 nya tinggi prisma. Oke, tinggi prisma. Oke, tinggi prisma karena rumus volume prisma itu luas alas ya, luas alas kali tinggi prisma ya. Tentu saja tinggi prisma, volumenya di sini 72, luas alas 36, tentu kali T, tentu T nya
72/36, tingginya sama dengan 2. Berarti jawaban nomor 11 ini adalah A. Oke. Kemudian nomor 12. Oke, jadi kita diminta menentukan apakah yang merupakan faktor ya. Apakah 5, 9, 10, 12 merupakan faktor dari kedua bentuk di atas. Nah, kita tentu untuk soal seperti ini kita mulai dari pernyataan 1 atau 3 ya. Oke. 1 atau 3 tentu saja kalau 1 di 35 itu dikuadratkan kan hasilnya akhirannya 5 dikurang 1 itu berakhiran 4, tidak mungkin habis dibagi 10. Jadi pernyataan 3 salah, otomatis pernyataan 1 salah ya. Sekarang di pernyataan kedua dan keempat, jadi kita cukup memeriksa pernyataan 2 saja ya, apakah 9 bisa membagi habis kedua ini ya. Tentu ada 28 kuadrat dikurang 26 kuadrat, itu ini bisa kita tulis 28 tambah 26 dikali 28 dikurang 26, ini hasilnya 54 kali sekian ya, karena 54 nya sudah habis dibagi 9, berarti sudah cocok ya di sini. Ini tentu ini kali 4, tentu memiliki faktor 9 ini ya. Faktor 9, tinggal kita uji 9 ke 35 kuadrat kurang 1. Oke, jadi 35 kuadrat kurang 1, satunya kan bisa kita tulis 1 kuadrat. Kemudian kita lakukan hal yang serupa dengan 28 kuadrat, rumus yang sama. Berarti di sini 35 ditambah 1 kali 35 dikurang 1. Berarti di sini 35 tambah 1 36 dikali 34 ya, tentu saja memiliki faktor 9 ya. Tentu saja karena 2 benar, otomatis 4-nya juga benar. Jadi ini jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk nomor 14, untuk X-nya 3 ya. Jadi kita substitusi saja X3 ke atas ke sini, jadinya 2 berpangkat 3 kurang 2 kurang dari H3 kurang dari 64 per 3 kurang 1. Jadi ini 2 pangkat 1 kurang dari H3 kurang dari 64 per 2, berarti 2 kurang dari H3 berarti kurang dari 32. Nah, berarti nilai H3 ini tidak boleh berada di luar 2, di antara 2 dan 32. Berarti 1 itu pasti bisa, otomatis 24 juga bisa, 18 bisa, nah 36 yang tidak bisa. Jadi ini jawabannya A. Oke, jadi nomor 14, pernyataan berikut yang benar. Kalau sinusnya, kalau ini pada segitiga ya, ini kalau gini, nah ini beta, ini kalau di sini siku-siku, tentu ini 90 kurang beta. Nah ya, 90. Tentu saja kalau kosinus 90 kurang beta akan sama dengan sinus beta ya. Kalau kita lihat dari rumus ini kan, rumus kalau sinus kan sinus beta depan per miringnya, depan per miring demi. Nah, sementara kalau untuk sudut 90 kurang beta, kosinusnya kan itu kan dia samping per miring, tapi
untuk samping bagi kosinus itu, kosinus 90 kurang beta itu akan sama dengan depan bagi sudut beta. Jadi tentu saja 2 itu pasti benar ya. 2 itu pasti benar. Jadi sekarang kita periksa pernyataan atau kita lengkapi saja dari yang diketahui ya. Sinus beta itu kan 6/7 ya, atau sinus itu demi depannya 6, miringnya 7. Berarti sampingnya di sini tentu bisa kita cari 7 kuadrat kurang 6 kuadrat. Oke, 7 kuadrat itu 49 dikurangi dengan 36, tentu hasilnya adalah 13 ya. Berarti dengan demikian kalau kosinus beta akar 13 per 7 ya, per 7 ya, kosinus, karena kalau kosinus itu per per miring ya, miringnya 7 kan di dalam hal ini. Tentu kalau kosinus beta 7 per akar 13 ya, karena 3-nya benar, ini otomatis 3 benar ya, 1 pasti benar ya. Oke, sisa antara 1 dan 4 ya. Oke, 1 nilai sinusnya itu kan 6/7, jadi kita mau membandingkan 6/7 dengan akar 13/7. 6 akar 13, akar 16 saja itu cuma 4 ya, berarti akar 13 pasti kurang dari 4, berarti ini kurang ya, salah, terbalik ya. Nah, akar 13 itu 3 lebih saja ya, jadi ini berarti sinus beta itu akar lebih daripada kosinus beta, berarti 4-nya juga benar, jadi jawabannya adalah error. Oke, selanjutnya nomor 15, ini membandingkan kuantitas ya, daerah lingkaran dengan pusat A. Ini di sini pusat A, ini A, ini jari-jarinya 9, katanya 9 ya. Kemudian titik B terletak di dalam lingkaran tersebut sehingga luas daerah lingkaran dengan pusat B dan jari-jari AB adalah L2 ya, L2. Jadi karena ini tentang jari-jarinya ya, jadi AB terbesar yang kita bisa buat adalah kalau dia ada di sini ya, kalau B-nya di sini, dengan ini kan lingkaran kedua, pusatnya B kan, itu yang paling besar ya, paling besar. Berarti kalau dia paling besarnya akan sama, tetapi kita di sini tidak disebutkan bahwa dia pada sekeliling itu ya, tapi di dalam ya. Jadi bisa saja di sini ya. Jadi katakanlah di B-nya itu di sini, berarti lingkarannya ya jari-jarinya ini kan. Ya berarti jari-jarinya ini. Jadi kita bisa tahu ini L1 memang selalu lebih daripada L2 ya, L1. Nah, yang dalam hal ini kan L2 per L1 ya, berarti kalau L2 per L1 tentu saja kurang dari 1. Akan tetapi di sini nilai Q itu adalah 1/2, berarti nilai L2 L1 itu karena bervariasi, jadi informasinya tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini ya. Tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q atau jawabannya delta. Oke, saya kira pembahasan soalnya cukup sampai nomor 15 saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.